书院，你听我解释。Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocil yang sedang dimarahi oleh ayahnya. Bocil laki-laki tersebut bernama Rangga. Di situ, datanglah bocil cewek yang menyapa Rangga. Bocil cewek tersebut bernama Sasa. Pada saat itu, mereka merayakan ulang tahun Rangga menggunakan kue yang terbuat dari tanah. Sasa merasa kue itu masih belum lengkap karena tidak ada lilin. Untuk mengabulkan keinginan, kue ulang tahun harus ada lilin, sahut Sasa. Rangga pun mengambil lilin di rumahnya secara diam-diam, agar ayahnya tidak terbangun. Di situ, Sasa mengintip Rangga dari balik jendela. Tanpa sengaja, lilin itu terjatuh. Untungnya, ayah Rangga tidak terbangun. Pada akhirnya, mereka bisa merayakan ulang tahun menggunakan lilin. Rangga membuat permohonan supaya salju pertama di tahun ini bisa datang lebih cepat. Sasa memberikan boneka kelinci sebagai hadiah ulang tahun Rangga. Dan benar saja, salju pertama di tahun ini datang lebih cepat. Namun sayangnya, cinta monyet itu terpaksa berakhir karena Sasa yang telah pindah. Di dalam diam, Rangga selalu berdoa agar ia bisa bertemu lagi dengan Sasa. 15 tahun kemudian, Rangga telah menjadi seorang desainer mainan. Ia mempunyai bestie sekaligus rekan kerja bernama Teddy. Sementara Sasa menjadi pembuat roti. Ia terpaksa membohongi ibunya, sebab jadi tukang roti bukanlah keinginan ibu Sasa. Sasa juga memiliki seorang bestie bernama Olivia. Nah, jadi Olivia ini berpacaran dengan Teddy, bestie Rangga. Teddy dan Olivia akan melangsungkan pernikahan. Rangga ikut membantu mempersiapkan pernikahan tersebut, begitu pula dengan Sasa. Namun sayangnya, kue yang dibuat Sasa malah diacak-acak oleh bocil FF. Sasa kemudian melihat Rangga dan meminta bantuan Rangga untuk memperbaiki kue itu. Di situ, Rangga mengetahui cewek yang di sampingnya adalah cinta monyetnya di masa kecil. Setelah memperbaiki kue, pernikahan pun berlangsung. Rangga menjadi penamping Teddy dan Sasa menjadi penamping Olivia. Sasa meminta terima kasih kepada Rangga karena telah membantunya tadi. Dan juga Sasa tidak menyangka ternyata Rangga bestinya Teddy. Kemudian Teddy mengumumkan ke semua tamu bahwa ada hadiah di bawah meja mereka, yaitu ialah mainan kotak misteri. Sasa suka mengoleksi mainan itu. Ia berharap bisa dapetin kucing mesin waktu. Namun Sasa kurang hoki. Selesai acara, Rangga mengikuti Sasa. Ia memberikan kotak misteri yang telah ia gambar kelinci. Seketika Sasa langsung ingat bahwa cowok itu adalah cinta monyetnya. Yoi, setelah sekian lama berpisah, akhirnya cinta monyet itu kembali bersama. Hubungan mereka sangat-sangat harmonis. Bahas ini, bahas itu, bahas pekerjaan. Rangga dan Sasa saling mensupport satu sama lain. Namun di saat kebahagiaan itu sedang berlangsung, disitulah datang kesusahan. Yang dimana Rangga mendapati kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Bukannya meninggalkan warisan, tapi ayah Rangga malah meninggalkan hutang. Jadi mau nggak mau, terpaksa Rangga harus tanggung jawab dengan hutang ayahnya. Rangga menyembunyikan tentang hutang ayahnya dari Sasa.
Ia jadi tidak ada waktu untuk Sasa karena harus bekerja keras mencari uang. Besoknya, Rangga terbangun. Ia harus buru-buru hari ini karena ada rapat di tempat kerja. Sementara Sasa akan pergi ke tempat Olivia untuk promoin kue. Rangga yang khawatir dengan barang bawaan Sasa yang begitu banyak, ia pun memutuskan mengantar Sasa walaupun ia terburu-buru. Saat di lampu merah, Rangga hampir saja menabrak ibu-ibu. Dan terjadilah sedikit pertengkaran. 喂，你快去开会吧，我自己来。 Setelah Rangga pergi, Sasa curhat kepada Olivia tentang sifat Rangga yang tiba-tiba saja berubah setelah ayahnya meninggal. Ia jadi sering bekerja dan tidak ada waktu bersama Sasa. Selesai rapat, Teddy curhat kepada Rangga bahwa ia dan Olivia telah bercerai karena Olivia yang mengiranya selingkuh. Begitu pula dengan Olivia yang juga curhat ke Sasa. Rangga dan Teddy kemudian membicarakan tentang pengarang Yesterday Once More. Mereka tertarik untuk membuat karakter mainan dari cerita tersebut. Oleh karena itu, Rangga pun menemuinya. Lantaran Rangga yang tidak tahu makna dari cerita Yesterday Once More, bapak-bapak itu menolak untuk bekerja sama. Scene berganti ke Sasa yang sedang promoin kuenya di live streaming Olivia. Hal tersebut rupanya diketahui oleh ibu Sasa. Ibunya kecewa karena dibohongin. Malamnya, Rangga dan semua rekan kerjanya sedang merayakan tahun baru. Di rumah, akhirnya Sasa mengetahui tentang hutang Rangga. Sasa pun menanyai hal tersebut kepada Rangga, serta mengapa Rangga menyembunyikan darinya. Rangga menjelaskan bahwa hutang itu adalah hutang almarhum ayahnya. Jadi Rangga terpaksa harus tanggung jawab dengan hutang tersebut. Walaupun begitu, seharusnya Rangga memberitahu Sasa biar ia dan Rangga sama-sama menanggungi hutang itu. Namun harga diri seorang laki-laki sangat hina jika membebani ceweknya. Rangga sempat berpikir untuk tidak berhubungan dengan pecundang sepertinya. Sasa menganggap Rangga ingin mencampakkannya, tapi bukan seperti itu maksud Rangga. Di saat Rangga mengejar Sasa, tiba-tiba karena kecelakaan tersebut, Sasa pun meninggal dunia. Kehilangan orang yang paling dia cintai tentu saja membuat Rangga sangat bersedih. Rangga kemudian kembali ke rumah dan melihat segala hal yang telah Sasa persiapkan sebelumnya untuk merayakan ulang tahun Rangga. Pada saat itu, Rangga membuat permohonan. Ia sangat berharap bisa memutarkan waktu untuk memperbaiki semuanya. Besoknya, Rangga terbangun. Yoi, permintaan Rangga untuk memutar waktu pun terkabul. Namun Rangga belum sadar bahwa ia telah mengulang hari kemarin. 还好你在，昨天晚上梦到你出意外了。我一直都在啊。
Saat menaiki mobil, Rangga merasa seperti deja vu. Begitu pula di lampu merah, walaupun NPC-nya berbeda. Ketika sampai di tempat Olivia, akhirnya Rangga sadar bahwa ia beneran mengulang hari kemarin. Di tempat kerja, Rangga yang sudah tahu gelas tadi akan bocor, ia pun mencegah hal itu dengan mengganti ke gelas yang lain. Namun tetap saja gelas tadi bocor. Hal tersebut menandakan bahwa yang terjadi sudah ditakdirkan dan tidak bisa dihindari. Rangga mengetahui yang ia alami sekarang mirip dengan cerita Yesterday Once More. Ia menemui pengarang itu dan menanyakan apakah Sasa beneran meninggal. Bapak-bapak itu mengiyakan pertanyaan dari Rangga. Tentu saja Rangga sangat sulit menerima fakta tersebut. Ia juga menanyakan apa nggak ada cara untuk menyelamatkan Sasa. Namun sayangnya, takdir tidak bisa dirubah segampang itu. Dan yang bisa Rangga lakukan sekarang hanyalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama Sasa. Di situ Rangga mengetahui ternyata bapak-bapak tersebut adalah dirinya yang versi tua. Oleh karena itu, Rangga mengambil cuti agar ia bisa menghabiskan waktu bersama ayang Sasa. Rangga membawa Sasa ke tempat yang akan mereka beli untuk toko roti Sasa nantinya. Malamnya, saat mereka sedang makan, tiba-tiba ibu Sasa menelpon. Ia tahu dari live streaming Olivia, ternyata Sasa menjadi tukang roti, bukan jadi guru sesuai keinginan ibunya. Ibu Sasa kecewa, begitu pula dengan Sasa yang merasa bersalah karena telah membohongi ibunya. Namun berkat bujukan dari ayang Rangga, mood Sasa pun mulai membaik. Saat di parkiran, Rangga dan Sasa mendapati seorang ayah yang sedang memukuli anaknya. Rangga mencegah hal tersebut, tapi pria itu malah mendorong ayang Sasa. Seketika jiwa ibu Rangga langsung aktif. Ia menghajar pria yang hampir mencelakai ayangnya. Karena itu, Rangga diinterogasi oleh polisi. Sementara Sasa berada di rumah sakit bersama NPC. Rangga terpaksa harus bersabar menunggu penyelidikan. Setelah polisi menyelidiki semuanya, akhirnya Rangga dinyatakan tidak bersalah. Sebab polisi tahu bahwa Rangga adalah MC. Rangga yang saja dari tadi mengkhawatirkan Sasa, ia langsung bergegas menemui Sasa. Namun seperti yang dikatakan versi tua dirinya, bahwa takdir tidak bisa dihindarkan. Begitu pula dengan kematian Sasa yang tidak bisa dirubah. Tapi Rangga tidak segampang itu menyerah. Ia kembali ke rumah mengambil lilin ajaib yang hanya tersisa satu. Rangga membuat permohonan kembali. 我只有一个愿望，请让舒言回到我身边。 Yoi, seperti sebelumnya, Rangga terbangun di hari kemarin. Hari ini adalah hari kesempatan terakhir Rangga untuk menyelamatkan Sasa, karena lilin ajaibnya sudah habis. Seperti di sebelumnya, Rangga mengambil cuti agar bisa menghabiskan waktu bersama Sasa. Rangga menggandeng Sasa supaya ia tidak terjatuh, tapi pas di lampu merah pun Rangga tidak bisa mencegah adegan hampir nabrak. Sesampainya di tempat Olivia, Rangga berpamitan ke Sasa. Rangga menemui Teddy untuk menitipkan pesan. Pas di sini, scene dipotong oleh sutradaranya untuk dijelaskan nanti. Setelah itu, Rangga kembali ke tempat Olivia.
Di situ, Olivia merasa cemburu melihat kemesraan Rangga dan Sasa. Karena kita semua tahu bahwa ia dan Teddy baru saja bercerai. Rangga kemudian memperlihatkan video. Di video tersebut, terlihat Teddy menyesal bercerai dengan Olivia, sebab di hatinya hanya ada Olivia. Rangga mengajak Sasa menemui ibunya untuk meyakinkan bahwa impian Sasa yang sebenarnya adalah menjadi tukang roti. Pada akhirnya, ibu Sasa pun mengerti dan menerima keputusan anaknya tersebut. Rangga juga membawa Sasa ke rumah lamanya. Ia mengatakan, sebelum ayahnya meninggal, ayah Rangga sempat berinvestasi, namun ayahnya tertipu. Itulah mengapa ayah Rangga terjerat hutang. Jadi sekarang, Rangga terpaksa menjual rumah itu untuk melunasi hutang almarhum ayahnya. Dulu saat masih kecil, Rangga dibuatkan beberapa lilin ulta oleh ibunya. Ibu Rangga menyembunyikan penyakitnya demi melihat Rangga bahagia. Setelah ibu Rangga meninggal, ayah Rangga menjadi stres dan sering memukuli Rangga di saat mabuk. Di kesempatan terakhir ini, Rangga memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama Sasa. Pada malam itu, Rangga telah merencanakan untuk memberi surprise ke ayang Sasa. Rangga merasa sangat beruntung bertemu Sasa di pernikahan Olivia dan Teddy. Sasa telah mengajari Rangga tentang arti cinta, kebersamaan, kebahagiaan. Tak peduli apa yang akan terjadi nantinya, aku akan tetap mencintaimu, sahut Rangga. Sementara hubungan Teddy dan Olivia kembali membaik. Seperti kata-kata Mimin, di saat kebahagiaan itu sedang berlangsung, disitulah datang kesedihan. 我也是。 Mobil pertama memang bisa dihindari, tapi sang sutradara mengirim mobil kedua untuk menabrak Sasa. Yoi, Rangga berhasil merubah takdir. Namun untuk merubah takdir dibutuhkan pengorbanan, yang dimana Rangga dinyatakan telah meninggal dunia karena menyelamatkan Sasa. 我想一个人静静。我们先回去吧。 Di situ Sasa didatangi oleh Teddy saat dia sedang bersedih. Scene yang terpotong sebelumnya, rupanya Rangga menitipkan pesan kepada Teddy untuk disampaikan ke Sasa. Teddy menceritakan semuanya, termasuk lilin ajaib. Oleh karena itu, Sasa menemui pengarang Yesterday Once More. Tapi Sasa malah bertemu dengan dirinya yang versi tua. Sasa tua mengatakan, kita tidak bisa memutarkan waktu, sebab lilin ajaib Rangga sudah habis. Namun Sasa teringat, saat itu Rangga tak sengaja menjatuhkan lilin-lilin itu dan terjatuh ke bawah meja. Sasa yang menyadari bahwa lilin itu masih tersisa satu, ia pun mencari lilin tersebut ke rumah lama Rangga. Walau hampir saja terjadi kecelakaan, Sasa tetap berhasil mendapatkan lilin itu. Tapi lilinnya patah. Entah akan berhasil atau tidak, Sasa tetap mencoba lilin tersebut. Berkali-kali ia mencoba, namun tidak juga berhasil. Sampai akhirnya Sasa sadar, untuk merubah takdir diperlukan pengorbanan.
yang dimana Sasa membuat permohonan asal Rangga bisa hidup kembali, tidak apa-apa ia dan Rangga tidak disatukan. Yaps, Sasa pun akhirnya berhasil memutarkan waktu jauh sebelum mereka saling mengenal. Awal mereka bertemu ialah di hari pernikahan Teddy dan Olivia. Sasa menanyai Rangga ke Teddy untuk memastikannya. Teddy，顾医生在哪？你们俩什么时候认识的？我伴郎，你知道吗？他飞机晚点回不来，你们俩认识啊？没有，我们不认识。 Agar takdir bisa dirubah, Sasa harus berpura-pura tidak mengenali Rangga. Sasa merasa lega mengetahui Rangga baik-baik saja, walau mereka tidak bisa bersama. Kenangan yang telah mereka jalani selama ini tentu saja membuat Sasa dihantui oleh bayang-bayang Rangga. Sasa kadang mengunjungi tempat kerja Rangga untuk memastikan Rangga tidak kenapa-kenapa. Namun Sasa khawatir, jika ia tetap bersikeras ingin bertemu dengan Rangga, pasti ia ataupun Rangga akan mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, Sasa harus membiasakan diri tanpa kehadiran Rangga di sisinya. Walau tanpa ditemani Rangga, Sasa memberanikan diri untuk meyakinkan ibunya terhadap impiannya. Sasa juga mencegah agar ayah Rangga tidak terjerat hutang. Berkat dari menabung, Sasa akhirnya bisa membeli toko roti. Ia yang telah mengetahui Teddy dan Olivia akan bercerai karena kesalahpahaman mencegah hal itu terjadi. Sasa juga sadar, di saat Rangga kehilangan ayahnya, Rangga begitu menderita. Bertahun-tahun Sasa dan Rangga menjalani hidup dalam kesepian. Di masa sekarang, Sasa telah mempunyai toko roti sesuai keinginannya. Di situ, tiba-tiba saja Rangga datang ke toko itu untuk memesan roti. Sasa yang mengetahui bahwa itu adalah Rangga, ia terpaksa harus menyembunyikan perasaannya. Sampai akhirnya, Rangga melihat boneka kelinci yang mengingatkannya dengan cinta monyet masa kecil dulu. 这是鸭子吗？这是兔子，亏我还想送你当生日礼物呢。请问这是鸭子吗？不，是兔子。 Yoi, setelah sekian lama, mereka berdua pun dipersatukan kembali. Walaupun mereka telah melewati begitu banyak cobaan, namun Rangga dan Sasa sudah ditakdirkan untuk bersama. Di ending film kita diperlihatkan tidak ada lagi kecelakaan. Mereka berdua telah menjalani kehidupan sampai menua bersama. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah masa lalu tidak bisa dirubah. Bahkan ilmuwan sepintar apapun belum bisa membuat mesin waktu. Namun bukan berarti kita tidak bisa merubah masa depan. Dari masa lalu kita belajar, ditinggalkan oleh orang tersayang, dihina, bahkan banyak orang di luar sana meragukan kita. Untuk itu, kita harus berjuang lebih keras lagi, agar masa depan kita lebih baik dari masa lalu. Ingat, untuk merubah takdir, kita perlu pengorbanan dan perjuangan. Saya dari admin PVT Film, kalau ada yang tersinggung tolong jangan baperan. Kalau ada salah kata tolong dimaafkan, kalau ada 100 tolong dipinjamkan.